Shalom. Terima kasih banyak buat keluarga yang mempercayakan saya untuk mengambil bagian dalam ibadah penghiburan di malam kedua ini. Malam pertama rekan senior pendeta kami, Pendeta Dian Lawalata, telah berbagi pesan Tuhan melalui penghiburan malam pertama, dan di malam ini saya akan berbagi kepada kita semua, dan nats pembuka yang saya pilih terambil dari Pengkhotbah pasal 7 mulai ayat 1 dan ayat 2. Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 dan ayat 2. Demikian bunyi firman Allah. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Dua ayat ini akan saya jelaskan secara sederhana bagi kita malam ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan teristimewa, keluarga duka yang diberkati dan dipelihara oleh Tuhan. Yang berbahagia tentunya kita yang setelah mendengarkan firman Allah dan kemudian kita dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Kekasih Tuhan, bagian firman Allah ini adalah bagian yang diberikan oleh Roh Tuhan kepada sang penulis, yaitu Salomo. Salomo menuliskan beberapa bagian firman Allah, diantaranya Amsal, lalu Kidung Agung, Pengkhotbah, bahkan ada beberapa Mazmur yang adalah buah tangan daripada Salomo, anak Raja Daud. Dan ketika Salomo menuliskan bagian ini atau menuliskan kitab Pengkhotbah, saudara-saudara, ini Salomo sudah di masa tua. Jadi sudah makan garam lah, melewati masa muda, sudah melihat sejumlah pengalaman luar biasa. Dan dari sejumlah pengalaman Salomo bilang bahwa nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Nama yang harum di sini bicara tentang reputasi yang baik, track recordnya bagus. Selama dia menumpang di planet ini, memang ini orang punya nama harum, saudara-saudara. Kalau kita bandingkan dengan tulisan Salomo yang lain, dalam Amsal pasal 22, ayatnya yang pertama dikatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Jadi ayat ini mau memberi keterangan bagi kita, boleh punya harta melimpah, tanah berhektar-hektar, uang di bank, di deposito, miliaran bahkan triliunan rupiah, tapi kalau namanya tidak baik, ayat ini berkata, lebih baik nama yang harum, nama yang baik dibanding semua kedudukan, status sosial, harta benda dan pangkat apapun. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana seseorang bisa punya nama yang harum? Saya percaya bahwa semua kita ini kan latar belakang gelap gulita semua. Iya toh? Kecuali saudara ini keturunan malaikat langsung. Tapi kalau yang namanya keturunan Adam dan Hawa, tidak ada saya dan saudara yang nama harum. Kita sudah terkontaminasi dosa, dan dosa membuat kita rusak semua. Orang Kristen tidak percaya yang namanya doktrin atau ajaran yang bernama tabula rasa. Ajaran tabula rasa mengatakan bahwa seorang anak dilahirkan itu putih bersih. Kristen tidak percaya. Kristen mempercayai seorang anak dalam kandungan pun dikandung dalam dosa. Kenapa dikandung dalam dosa? Dosanya siapa? Ini yang orang bilang original sin. Dosa asal yang dia dapat karena pelanggaran Adam dan Hawa. Kalau kita keturunan Adam dan Hawa, semua kita orang berdosa, maka tidak usah diajar. Sekalipun dia anak pendeta, anak ketua persekutuan doa, anak tim doa, anak song leader, anak pelayan, anak pendeta, anak pengkhotbah keliling, yang namanya turunan Adam dan Hawa tetap berdosa. Ibarat saya sering katakan, kalau anak monyet, saudara tidak usah ajar dia melakukan kebiasaan monyet, dia akan tahu. Kenapa? Memang dia anak monyet, dia akan tahu. Anak ayam tahu saja, dia melakukan kebiasaan ayam, dia akan tahu. Anak orang berdosa pun demikian. Kalau kita memang anak orang berdosa, termasuk anak pendeta, dengar Bapak, ayo,
termasuk anak pendeta. Berapa banyak anak pendeta narkoba? Berapa banyak anak pendeta hamil orang tua? Berapa banyak anak pendeta hamil dari orang tua suami? Berapa banyak anak pendeta edar narkoba, bandar? Saya khotbah diundang KKR di Malang 10 gereja. Lalu di salah satu gereja anak gembalanya dia antar kesana kemari, saya berkhotbah di beberapa gereja itu. Lalu dia cerita, Pak Pendeta, saya ini kesaksian buruk, Pak. Pendeta, bapaknya seorang pendeta terkenal di Malang, tapi kurang etis kalau saya sebut namanya. Pendeta yang cukup terkenal, pendeta kawakan di kota Malang, tapi anaknya tuh pengedar kelas berat. Dan dia mengaku sempat masuk sel beberapa kali, tapi atas pemulihan yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan bapaknya, anak ini diubahkan dan kemudian dia bangkit lagi. Sekali lagi, kita semua ini tidak harum, sama seperti Abraham. Abraham itu dipanggil Tuhan, itu dari latar belakang penyembah berhala. Di Ur Kasdim sana, Abraham ini sudah orang berduit, orang berpendidikan, orang yang diperhitungkan status sosialnya, tetapi Abraham penyembah berhala. Tetapi ketika Tuhan panggil dia keluar dari Ur Kasdim, lalu ke Haran, lalu ke Kanaan, saudara-saudara, Allah panggil dia dan Allah jamin, kalau aku yang panggil kamu, ada sejumlah berkat yang aku beri, dan salah satunya Tuhan berkata, aku akan membuat namamu masyhur. Kejadian pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua, Musa dalam tulisannya berkata begini, ini janji Tuhan kepada Abraham ketika dia dipanggil keluar, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bahkan ada orang yang nama Abraham itu luar biasa. Saudara kalau ke Israel, kalau perkenalkan nama ada orang Yahudi di sana, di toko-toko yang berjualkan aksesoris Kristiani. Ini pengalaman dari beberapa orang yang nama Abraham. Biasa menyasar nama Mel, tapi yang nama Pak Abraham lebih ontong sedikit. Ketika perkenalkan nama dong mengaku nama Abraham, itu pemilik toko yang di Israel sana bilang begini, Bapak mau ame apa safari? Hanya gara-gara nama Abraham. Ya kalau ada ibu hamil di sini siap, anak keluar Ham, ya kan? Lengkapnya Abraham. Jadi Tuhan bilang namamu masyhur, tapi pertanyaannya, apakah dulu namanya masyhur? Apakah dulu namanya harum? Tidak. Ini nama tidak harum, saudara-saudara. Bahkan semua hamba Tuhan yang Tuhan pakai di Alkitab, saudara tahu latar belakang semua. Yesaya ketika mau dipanggil, Yesaya bilang, aku ini najis bibir, aku ini orang tidak layak. Artinya di masa lalunya Yesaya, bahasa Kupang bilang, dompu nama jubabo. Iya kan? Nama tidak ada yang harum. Saya khotbah di satu gereja. Sebelum khotbah, itu ternyata ada pendeta maju bersaksi, pendeta muda di salah satu gereja Bethel Indonesia di kota ini. Sebelum saya khotbah, pendetanya diberi kesempatan bersaksi. Maka saya sama istri menatap orang ini, kami kenal, tapi saya setahan napas karena beta dan dia punya masa lalu kurang bagus gitu. Pendeta laki-laki. Ini bukan marung gak makan kelor, oh, saudara aja bilang, ya sama pendeta nih, waktu gak makan semangka, bukan. LGBT, Leo gak Benjamin Thomas. Lesbian, gay, bisexual, transgender. Saudara, dia bersaksi semangat menggelegar. Saya mau cerita masa lalu saya, saudara-saudara. Dulu saya ikut Tuhan pulang gereja, dari gereja Bethel Indonesia, kemah kesaksian. Dalam perjalanan sampai di Oepura, satu anak pukul saya, mulut pica, Alkitab dia angkat uang kolektor semua dia rogoh kok, tahu diangkat semua. Itu anak anteng-anteng di mata, di hidung semua. Nah di Oepura itu, tahun itu yang pakai anteng-anteng di mata cumit. Makanya dia bilang waktu dia naik bersaksi dengan Tuhan, tolong boleh jangan singgung masa lalu. Dan saudara-saudara mau tahu siapa itu anak yang pokok saya pengkhotbah kita malam ini. Saudara, itu akhirnya betul menangis makarareu. Khotbah 15 menit, saya sanggup khotbah lain. Kau cuma lain cuma nangis nah. Ilah
pempukung ada tanda khotbah. Siapa kita yang nama harum? Semua kita buruk kekasih Tuhan, tetapi karena anugerahnya kita dipanggil dari gelap menuju terang yang ajaib. Bukankah pengertian gereja? Kalau saya bicara gereja, saya tidak bicara organisasi. Saya bicara tentang gereja dalam artian secara mikro. Saya suka kutip gembala senior saya, Pendeta John Adu, suka menjelaskan ini. Secara mikro, bicara tentang gereja, bicara tentang saya dan saudara. Ketika saya dan saudara dipanggil keluar dari gelap menuju terang yang ajaib, satu kata yang populer yaitu eklesia, dari dua kata ek dan kaleo, dipanggil keluar dari gelap. Waktu di gelap, nama kita itu tidak harum, nama kita itu nama batu sandungan. Asal orang omong ataupun nama, orang yang omong itu setan pun nama. Tetapi dengar baik, kemurahan Allah, anugerah Tuhan mengalahkan segala-galanya. Pendeta Billy Graham dalam satu tulisan dia berkata begini, hal kedua terbesar di dunia ini adalah dosa. Hal kedua terbesar di dunia ini adalah dosa, tapi hal pertama yang mengalahkan dosa adalah kasih karunia Allah. Amin. Kita semua orang becat, kita semua keturunan Adam dan Hawa, tak terhindarkan kita membawa original sin atau dosa asal. Tetapi Yesus Kristus ketika dia datang, dia memproklamirkan dirinya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Petrus dalam sebuah khotbah yang berapi-api di bawah tuntunan Roh, dalam Kisah 4 ayat 12, Petrus berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat selain nama Yesus Kristus. Makanya saudara, untuk mau datang kepada Bapa, datang kepada pemulihan, datang kepada kepastian keselamatan, tidak ada nama lain. Pendeta tidak boleh cari aman kalau berkhotbah kasus ini. Nah, kekasih Tuhan ini menarik untuk kita renungkan bersama. Sebab dalam nats pembuka kita tadi dikatakan, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Kemudian di bagian B disusul dengan kalimat berikut, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kalau orang sudah dipanggil dari gelap menuju terang yang ajaib, namanya sudah harum untuk kepentingan kerajaan Allah, maka ayat ini berkata, bagi orang-orang demikian hari kelahiran dan hari kematian lebih baik. Apa maksudnya? Begini Bapak Mama, secara sederhana, air yang saya minta sudah. Saya pernah baca dan saya temukan rumus Alkitab. Rumus Alkitab itu lahir satu kali, mati dua kali. Lahir dua kali, mati satu kali. Ulang ya Bapak Mama ya. Ini rumus Alkitab kok. Lahir satu kali, mati dua kali. Sebaliknya, kalau lahir dua kali, maka matinya cuma satu kali. Pertanyaannya, apa maksudnya lahir sekali, mati dua kali, lahir dua kali, mati sekali? Saudara-saudara, kelahiran pertama yang dimaksudkan ialah kita lahir dari rahim ibu kita. Hanya ada 4 cara Tuhan menghadirkan manusia di planet ini. Yang pertama, tidak pakai perempuan, tidak pakai laki-laki. Yang kedua, pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Yang ketiga, pakai perempuan, tidak pakai laki-laki. Yang keempat, pakai perempuan, pakai laki-laki. Tidak pakai perempuan, tidak pakai laki-laki, siapa? Adam. Atau ada yang duduk perus Adam? Adam, betul ya? Adam itu Tuhan hadirkan di dunia ini tidak pakai laki-laki, tidak pakai perempuan. Siapa yang pakai laki-laki dan pakai perempuan? Hawa. Diambil dari laki-laki, rusuk dari Adam. Lalu siapa yang pakai perempuan tidak pakai laki-laki? Yesus Kristus. Betul Bapak Mama? Lalu siapa yang pakai laki-laki pakai perempuan? Kita semua. Atau ada yang dari sarang tawon sih? Artinya kas keluar kau bersaksi ke botol baterai ram-rame di sini. Kalau anda santarima, beta ini bukan dari laki-laki, dari perempuan. Ada otot tabale di botol bunggan, di mbak serat taguling keluar, nah itu saya tuh. Saya tidak percaya.
seref atau sarang tawon. Nah saudara, kita semua selain Yesus Kristus, selain Adam, selain Hawa, kita adalah cara keempat, pakai perempuan, pakai laki-laki. Kita dilahirkan, lahir pertama maksudnya dilahirkan secara jasmani dari rahim ibu kita. Saya dilahirkan 15 Januari 1981. Beta lebih kakak dari almarhum 2 tahun. Dia mau 33, bes 35. Anak su 3, beta. Anak su 3, minta 4. Saya berdoa di Tuhan kasih hamba anak 4, kalau bisa laki-laki semua. Sekarang sudah ada 3 laki-laki semua. Yang pertama 5 tahun, yang kedua 2 tahun mau 3 tahun, yang ketiga 9 bulan. Dokter bilang, Pak Pendeta bisa rem. Kau dengan segala kesabaran saya akan rem in the name of Jesus Christ. Kalau rem ini susah diangkat. Nah saudara, dengar bapak mama, jadi kita semua pernah lahir. Besan tahu opa-opa yang berlima senior di muka nih, anak kalau hitung banyak nanti. Saya tidak tahu lahir kapan. Nanti kita akan mati. Almarhum Kevin Malela sudah sampai di nomor antrian. Saya dan saudara ini semua lagi tunggu nomor antrian. Amin. Hanya kadang-kadang bapak kalau omong nomor antrian begini, yang muda dah suka lihat yang rambut putih yang mau baru tunjuk. Kasihan mam tua. Siapa bilang mam tua dahulu? Hello. Kematian ini kan tidak kenal tua, tidak kenal muda, tidak kenal sakit, tidak kenal sehat. Ada orang bersakit 2 bulan sudah meninggal. Kevin sakit 10 tahun bertuhan panggil. Ada orang tua seumur 9 plebe, 8 plebe belum meninggal, anak berlahir Tuhan sepanjang. Jadi memang kematian ini datang tidak konfirmasi, dia datang dadakan. Saya pernah baca 10 besar orang mati terkonyol di dunia. Matinya konyol begitu. Nomor 1 dipegang oleh seorang bapak. Dia mati karena mana? Saudara tahu? Dia pas keluar dari teras rumah ini, pas ujung tiris teras itu, satu benda dari langit jatuh hantam di kepala mati memang. Itu benda apa? Kea. Saudara tahu Kea? Kea is penyu. Penyu is kura-kura. Tidak pakai ninja ya. Kea. Wibi waktu baca ini kisahnya tahu bukan omong kosong, cek di Google. Pendeta cuma sebagai internet. Internet sendosa asal dilihat, dipakai dalam tuntunan roh dan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Kenapa sonde? Kalau lihat untuk arma biru ya dosa. Jadi jatuh tuh Kea hantam di kepala. Pertanyaannya, karena mana kalau Kea bisa jatuh dari langit? Kea terlalu nakal ya sampai bisa main di atas. Ternyata burung elang. Elang tangkap Kea. Elang tuh kambing tuh dia kokon. Ya saudara yang kurus-kurus main di luar terlalu bukan apa-apa mah. Tadi angka baru dilepas si Fatuleus apa mau bicara berhenti waktu ini ibadah penghiburan sesudah. Hancurkan. Iya makanya dia omong elang dipegang dari jaket pensiun tuh dan dia angkat. Ini buat omong memang. Elang tangkap Kea. Elang terbang pegang Kea makanya elang mangkali saya beta berimajinasi elang makanya lihat mau toto di bagian mana kok ini bokor semua. Maka elang lepas. Sementara elang lepas itu satu garis lurus dan teras rumah ujung. Sepersekian mili detik Kea semua sampai pai tua keluar. Nah itu Kea bokor belakang tuh kayak bokor bacicak isi RW ampa ekor. Selesai mati tambah. Ini kisahnya apa yang bukan mama gitu. Jadi beta hanya kasih tahu mati sekali maksudnya ialah ketika kita dipanggil Tuhan dan terpisahnya tubuh dengan roh atau jiwa kita. Itu mati secara jasmani. Kalau mati rohani, terpisahnya manusia dengan Allah. Jasmani masih hidup, masih di kantor, masih di pasar, masih pakai badak, cabu ali sampai rata, ya kan? Tapi hubungan dengan Tuhan yang sana betul. Baca
nikmat. Natal, Paskah, nikah, mati. Natal baru bilang Tuhan ada, gereja ada. Paskah baru anggap gereja ada. Semua dek-dekan nikah baru kasih di muka bodoh di pendeta. Semua dekan mati baru majelis. Bagian lama butuh khotbah. Mau khotbah di mana insan? Mau KKR, mau TV, mau radio, mau Facebook, mau YouTube, segala macam pendeta khotbah. Dong bikin tuli diri. Semua mereka mati bang. Ke dalam tanganmu kucerahkan lusuk ke Tuhan Yesus Kristus. Sendiki apa-apa ke dalam tanganku serahkan. Lu ada tebus apa bebek laki. Nah, orang harus dilahirkan dua kali. Dilahirkan dua kali adalah dilahirkan dari roh. Dilahir barukan oleh Roh Kudus. Kapan? Ketika seseorang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang itu dilahirkan kembali. Bapak Ibu menatap saya dan berkata, Pak Melatok, kau salah khotbah. Kau sedang berkhotbah kepada orang Kristen yang dari nenek moyang, dari turunan KTP. Batang adalah Kristen, batang turunan pendeta, semua keluarga majelis. Sana ada persoalan kalau ada kritikan begitu. Tapi beta perlu kasih tahu, Alkitab dengan jelas berkata bahwa ada Kristen jenis gandum dan ada Kristen jenis lalang. Ada Kristen asli, ada Kristen palsu, ada Kristen sekedar keturunan, ada Kristen dengan modal KTP. Saya ini pengkhotbah langganan di LP penjara. Waktu khotbah di LP, saya sempat dua kali buka ruang tanya jawab dengan ini napi semua. Beta tanya, berapa banyak di sini yang jingitiu? Tahu jingitiu? Ini yang orang Sabu yang agama suku dong, yang halaik yang masih kafir di Sabu sana. Jingitiu. Saya dengan tim kami dari GSCA sering melakukan KKR di sana dan kami melakukan survei itu. Jingitiu masih banyak. Lalu Jingitiu di sana batang tanya, kenapa saya masuk Kristen? Jingitiu bilang begini, kok sama pendeta ya? Kita di Sabu ini anjing itu main kaji ayam Senin dan kami sama yang Kristen hari Minggu itu hatam. Jadi ternyata orang Kristen yang di Sabu yang sudah di Kristen hidup lebih kafir daripada orang kafir yang di sana. Makanya di LP beta tanya, ada orang Jingitiu? Sana ada orang Marapu? Sana ada orang dari Boti TTS? Sana ada. Beta tanya, berapanya stabisidi ya? Awe semua angkat tangan. Kasus apa? Pencuri bebek pak. Kasus apa? Maling jemuran. Kasus apa? Pengganggu orang pembini pak. Lu hidup sana ada lain. Banyak orang inbox beta di Facebook, pendeta Melatok, lu stop deh bikin KKR di Kupang. Lu kalau mau bikin KKR tuh pedalaman Aceh. Lu kalau mau bikin KKR tuh di Sunda sana. Yuk kalau mau bikin KKR pedalaman Madura. Kau bikin KKR di Kupang pendeta Melatok, itu sama seperti kau membuang garam di laut. Saudara tahu maksud kalimat ini mudah dicerna. Di Kupang di Kristen, betul ngomong Injil sama seperti menggarami laut katanya. Apakah benar demikian? Bukan kayak mati di KDE itu? KDE ini bukan kelompok doa. Sudah saya pikir kelompok doa. Ini tanpa kurang ajar, makanya paling curiga opa-opa yang sedang bertobat tuh. Sana ini waktu omong di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Sana ini waktu omong betul. Ada opa-opa yang sedang bertobat, betakan sulia dan pakai batik tangan pendek, tunggu ojek langganan. Bebian darah Yesus ini mau mana nih? Kadang-kadang betul tanya, mau mana opa? Mau berkumpul keluarga. Dia bilang, bapak ini musim orang mati di KDB boleh kale. Oh langsung jadi kumpul. Bayangkan. Sutua tupi melayani Tuhan bikin ibadah kaum bapak, kaum opa atau kaum apalah. Ini di PKD. Ini kita ngomong benar ini. Tapi kalau batang bikin KKR namanya Sande, kata musuh Kristen di Kupang saya hamba Tuhan saya dididik oleh hamba-hamba Tuhan senior kami. Khotbah apa adanya, ya di atas ya, tidak di atas dia, tidak.
Galatia 1 ayat 10 mengatakan, beta mau cari kesukaan siapa? Kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Kalau saya masih mau cari kesukaan manusia, sesungguhnya saya bukan hamba Kristus, kata Alkitab. Kristen di Kupang ini jujur, Kristen kafir semua. Dia ngomong di mana-mana. Makanya beta paling darah tinggi, undang batong ibadah syukur. Batong pulang dong goyang rosol lebe dari mau bor minyak. Makanya dong habis pesta orang tawar dong kerja di Pertamina, bor minyak. Tapi dong pun pukul tangan, haleluya mati pun. Ma pendeta pulang dong barao lebe dari orang mau goyang asam yang pasuk kering itu. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya, ada orang yang jenis beriman itu bukan terima Yesus untuk menjadi penguasa tunggal. Sampai Yesus di mulut dan di otak sah. Mana bukti bahwa Yesus di mulut dan di otak? Matius 7 ayat 21 sampai 23. Itu data jelas Tuhan Yesus bilang. Nanti Tuhan Yesus datang, orang makarubu itu kerampes. Tasese rame-rame, barbatarea, Tuhan, hamba bernubuat demi namamu. Tuhan, berseru Tuhan, Tuhan mati pun. Ini yang beta bilang, jenis iman di mulut dan di otak sah. Hidup jauh dari Tuhan Allah mau. Tuhan, hamba bernubuat. Tuhan, hamba bikin mujizat. Tuhan, hamba usir setan. Itu cuma contoh. Makanya ada di baterai, Tuhan hamba majelis 2 periode, lu mau 10 periode kok. Harba biru tetap neraka. Dengar Bapak. Tuhan hamba sumbang semen 5 sak selalu bagaya mati. Orang sumbang 70 juta, saya suruh pendeta dan jangan kasih tahu nama Ini 5 sak selalu bilang baca dulu, lamber. Paksa diri. Serius ini. Di Bepunggang tuh majelis mabok berkhotbah, bayangkan. Mabok berkhotbah di majelis. Ini majelis begini, ini mayor jenderal iblis. Manusia jelmaan iblis. Ini bet musuh ngomong betul ini. Majelis apa kok mabok? Ayat firman disentau, kupon putih mati pu. Bangun pagi tanya kalian tetangga mimpi apa? Tahu suka tanya mimpi itu ujung-ujung, apalagi kalau mimpi deha motor, oh lu mati. It motor di kefa jadi pecah. Ya angka tambah doi anak doi sekolah. Ada mabok berkhotbah majelis. Kalau majelis di sindrom dilihat muka baik-baik semua nih. Sana ada yang mengaku. Mabok berkhotbah baca salah ayat, serius. Shalom, mari kita buka di Yohanes pasal 4 ayat. Jemaat Yohanes. Yohanes tulis Alkitab. Yohanes buka kelas di cabang. Dia bisa bilang buka di Yohanes pasal 4. Adalah Yohanes. Ambil lupa mabok tuh berhenti. Tambah tua bukan tambah takut Tuhan, tambah mabok. Ada orang tuh yang mabok mulai harba biru, serius. Mabok baru mulai bahasa Inggris, pulang jalan sampai orang baterainya, mama open the door. Bayang. Mama open the door. Kalau mama sana open the door, bapak lompat dari window. Bayang. Window ini jendela. Lompat tak salah kok. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13 keterangan lanjutannya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Banyak hal tentang kelahiran baru nih. Pengajar Yahudi zaman itu sekelas Nikodemus, itu pengajar yang paham. Dia datang ke Tuhan Yesus begini, kalau kau tidak dilahirkan dari air dan roh, kau tidak akan masuk surga.
Nikodemus bingung, karena saya sudah tua begini kembali lagi ke rahim ibu saya. Memang dasar hanya menang di gelar Nikodemus. Hidup tidak berubah. Yang Yesus maksudkan ialah terima dia. Makanya di Yohanes 3 ayat 16 hal senada dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau cuma dilahirkan dari rahim ibu lalu tidak pernah punya pengalaman pertobatan, dilahir barukan oleh Roh Kudus, saudara mati 2 kali. Mati 1 kali, mati secara jasmani. Mati 2 kali, mati di neraka. Mari saya kasih tunjuk di ayat. Saudara pun tatap nih kecuriga sekali. Tadi ada yang ketatap kau bilang kasih tunjuk, tunggu. Siap di pun datang. Dikasih tugas barusan persiapan tuh kan. Bahaya. Ini mati 1 kali. Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Mati yang dimaksud di sini mati jasmani. Tapi memang ada pengecualian. Pengecualiannya kapan? Seperti kasus Henok dan Elia. Henok dan Elia diistimewakan oleh Tuhan, lalu mengalami pengangkatan hidup-hidup sampai ke mete-mete kayak begini. Lalu nanti kalau saudara dan saudara saya setia, ada yang namanya rapture, pengangkatan gereja. Pengangkatan gereja menurut 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai seterusnya. Yesus akan datang, lalu orang yang mati bangkit dahulu, ya. Orang ke kotempung saudara yang meninggal ini takut Tuhan dong ini, nanti bangkit dahulu. Kalau kita diizinkan masih hidup waktu itu, maka kita diubahkan seketika itu, lalu kita mengalami tubuh kemuliaan dan kita tidak mengalami kematian. Tapi secara umum Ibrani pasal 9 ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja dan sesudah itu dihakimi. Lalu mati keduanya kapan? Bagi mereka yang tidak bertobat, bagi mereka yang tidak terima Yesus, bagi mereka yang tidak menyerahkan diri. Wahyu pasal 21 ayat 8 memberi daftar orang-orang yang tanpa Roh Kudus, dan orang-orang ini mengalami kematian kedua. Siapa mereka? Perhatikan Wahyu 21 ayat 8. Yang pertama, tetapi orang-orang penakut. Ini ranking 1. Ranking 1 masuk neraka penakut. Takut di sini setelah saya baca telusuri teks ini bukan takut anjing kau, takut ketinggian, bukan. Ini takut bersaksi, takut memberitakan Yesus, takut hidup, takut Tuhan, takut hidup sebagai saksi Kristus dengan segala konsekuensi. Kita kalau takut Tuhan ini kan tahu sendiri. Orang mulai suka katong bilang sok suci lah, bilang katong sok mau naik hidup-hidup lah. Dan banyak suami-suami, saya nih punya persekutuan doa, pelayanan, tim doa puasa, itu ibu-ibu semua loh. Saya bingung. Kalian bapak-bapak dong gimana? Heran mama. Kaum ibu lebih luar biasa sama kaum bapak nih. Tunggu kosangkakala berbunyi. Sekali behot dari salah satu wilayah pelayanan gereja, karena kami dari GSA kami tidak alergi dengan gereja orang lain. Kalau kami diundang sebagai mitra, kami melakukan porsi sebagai hamba Kristus. Jadi saya diundang di Jebok. Gereja-gereja di Kupang ini singkatan. Jebok itu Jemaat Bethlehem Oisapa Barat. Jebok, JBOB, Jebok. Ada yang nama Jenot, Jemaat Nasaret Oisapa Timur. Ada gereja bisa nama Gerobak, gereja Rehoboth Bakunas. Di atas Gerobak itu ada granat. Granat itu gereja Hosana Batu Plah. Sungguh mati ini gereja. Ada gereja nama Jepang, Jemaat Paulus Kupang. Jemaat orang Jepang tidak ada, orang Alor paling banyak. Serius, gue kurang. Iya. Ada orang mau tanya, tinggal di mana? Kita di Udinese, Pak. Italia, bukan Pak, utusan dari naik mese. Oh, biasa ke Italia. Padahal naik mese. Waktu saya khotbah di Jepang,
Memang bapak-bapak dong, bapak dong kalau istri, supaya kau istri takut Tuhan, so ada pendoa syafaat dalam rumah, amin. Istri, istri pikir aja dia baganggu. Kebetulan nih ibu dan pak ini orang dari Amnuban sana. Jadi ibu bilang, dia amemai kau dia bilang satu bilang salam bapak mama. Selama ini saya ikut Tuhan, maka setan terlalu banyak. Setan paling besar ada di rumah. Dia masuk di laki nih. Ini laki dong kadang-kadang setan pakai betul-betul. Setan paling besar ada di rumah bapak mama, yaitu suami saya sendiri. Tiap kali saya mau pergi ibadah persekutuan doa, dia bilang, "Hoi, lu lebar dari mana anteru?" Ini Amnuban banget nih. Satu kali dia bilang, "Lu lebar dari malaikat." Satu pagi bapak mama saya mau pikir aja, ini koko ambil Alkitab di sebelah kanan ini. Pas saya mau jalan dia bilang begini, "Hoi, lu lebar dari ketua sinode." Bapak mama, makanya ibu bilang, "Bapak mama saya manusia biasa." Kesabaran ada batas bapak mama. Saya kasih pindah ambil Alkitab dari kanan ke kiri ini bapak mama. Saya cari batu besar. Saya bilang ini mah penjara. Memang saudara jadi setan diukur-ukur. Kasihan istri yang mau bertobat mus bunuh mati lagi gara-gara ini. Yakin kalau Givi masih hidup dia ketawa mati mungkin. Saya tondok ambil batu besar bapak mama, saya bilang penjara pi. Saya angkat, saya lempar secara kepala, saya bilang, "Hoi dalam nama Yesus lu bisa." Untung dia sini bapak mama, kalau tidak saya majelis dibui. Saudara, nah di Kupang nih kadang-kadang orang cari aman. Minta maaf, saya secara jujur di hadapan semua jemaat saya dididik langsung oleh pendeta John Adu. Dan kami tidak bisa, kami tetap tahu etika berkhotbah, tapi yang namanya dosa tidak bisa dikompromi. Kemarin orang gali kantor gubernur, kau tanam kepala karbo. Seriusin, tadi berkhotbah di TV dan cuci besar punya. Saya tidak pusing orang. Kau siapa kecek siapa, kau mesti kapal sakit. Kepala karbo saya di situ baru menghormati leluhur orang Helong. Ini kan berhala. Tidak ada hubungan orang mati dan orang hidup. Maka kami GSA tidak percaya 40 hari. Makanya itu acara-acara bila 40 hari. Dulu beb mama paling kacau. Sebelum bertobat maksud saya. Mam tua bisa bilang begini, ini ada orang mati lu jangan di bekas kaki. Jadi paling banyak datang di rumah minum kopi ya. Sama terbatabrak lalu kita kancing. Itu kan omong kosong. Besok baca Alkitab firman Allah berkata, soalnya ada hubungan orang mati dan orang hidup. Makanya kalau ada mati kau bilang mau baca cambah bunyi di sudah eo gula 2 kopi setengah, omong kosong. Bilang bapak sudah, makanya baca Alkitab, iko ibadah, iko doa, dengar firman kau tahu. Makanya beta ketemu beberapa pendeta senior di GMT bilang, "Bapak dong tolong ngomong ini dulu." Jemaat dong tanya ketong terus nih, nanti ketong yang jawab bilang pencuri domba lah. Lebih bapak yang jawab. Kubur kepala karbo bertulis di koran besarnya befadok sudah mah. Pendeta lain mau tutup mulut kami tidak bisa. Roh di dalam kami tidak bisa. Pejabat selingkuh bersina mati pun buatan dia. Berharap mati masuk surga. Lu lihat anak sama ukur-ukur perlu mau mati masuk surga. Orang penakut. Kita pendeta bukan gara-gara uang, rupiah, makan gaji. Bukan tiap bulan tanda tangan. Kami hidup dari Allah sumber kekayaan. Banyak orang datang doa pamer rugi, pamer son diundang lain. Ternyata kalau khotbah di kantor habis khotbah tanda tangan 1 juta, 2 juta, 3 juta. Padahal ngomong 15 menit.
Dia bilang rugi. Nah, kalau kami pendeta pelayanan cari doi, kami tidak diundang, kami rugi. Tapi kalau kami nyatakan kebenaran yang membebaskan kamu dan kamu tidak mau dengar kami, kamu yang rugi. Kita bukan cari doi, bukan cari jiwa. Amin. Nah, orang yang lahir satu kali mati dua kali, dan diantaranya itu penakut. Orang-orang yang tidak percaya. Beta ada khotbah sama saudara bilang omong kosong, ranking 2. Bikin tingkah lah. Orang-orang keji, orang-orang pembunuh. Pembunuh ini bukan hanya angkat parang, angkat pisau, tikam orang bikin mati. Saudara yang benci orang sambil bisa ampuni. Alkitab bilang saudara pembunuh. Baca tuh 1 Yohanes 3 ayat 15. Dan tidak ada seorang pembunuh dalam artian yang membenci orang sampai akar pahit berlarut-larut. Orang begini jenis pembunuh. Saudara goyang kepala kesan percaya, tunggu yang kesetuju. Ibu Tiara bisa baca 1 Yohanes 3 ayat 15. Jadi yang tunggu badame pas Natal itu dosa setan pegang katong. Semua Natal bercium itu justru poong sa. Januari dan foya ulang. Ini kan kacau. Tolong berkata 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 pasalnya yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saya dengarkan kasihan pendeta Joyce Meyer. Itu pendeta, mungkin saya saudara tahu. Dia diperkosa oleh bapaknya 200 kali. Bapak kandung perkosa anaknya 200 kali. Sekarang Joyce Meyer dipulihkan, Tuhan bisa ampuni bapaknya. Pendeta perempuan pengkhotbah terkenal dan jemaat hampir 50.000 orang. Pernah dengar itu lagu Bapak sentuh hatiku yang Maria Sandi namanya. Penciptanya itu diperkosa oleh bapak. Bisa mengampuni orang kalau ada roh Tuhan, percaya Yesus sungguh-sungguh, lahir baru, bukan cuma di mulut dan di otak, hidupnya luar biasa. Amin, saudara. Maka Sunda pembunuh, apa lagi? Orang-orang Sunda, Alkitab ini bahasa mau bilang kasar juga, apa adanya begitu. Nah, Alkitab ngomong Sunda, kata mau ngomong apa? Pendeta mau baca bikin manis. Orang-orang sana bisa. Sundal adalah Sundal. Kalau kita bilang Sundal nggak mau apa? Ya kalau ada Sundal di sini bertobat kan begitu, selesai. Apalah tukang-tukang sihir, ini magic Swangi. Saya dan teman-teman saya ke KR keliling alor. Dominan Swangi di alor terbang. Sekali terbang, saya lihat tabrak tower Telkom saya. Mata yang cantik dari macet, betul kosong. Dia terbang terlalu sama tabrak tower. Saya pernah khotbah dengan saya tim GSA di Alor, kami KKR keliling. Sementara khotbah itu bisa ada bola api di kepala. Lalu seorang bapak namanya Bapak Boli Gorang Mau. Ini seorang anak Tuhan, pejabat yang cinta Tuhan, berkorban pekerjaan Tuhan di kota Kalabar. Boli Gorang Mau, anggota dewan, kalau salah Partai Gerindra. Dia ketua panitia. Pas dia bola api, dia lari bertanya panitia yang di sana, di Mataru. Hei, ini siapa yang kirim bola api? Panitia bilang, Bapak, ini kampung sebelah orang. Mereka tidak suka kita KPI, kok kirim lagi bola api. Kita balas. Yang bilang kita balas, itu yang bikin bebu hati tambah kacau. Ternyata itu panitia yang undang saya, Swangi semua. Waktu mendengar bilang balas, befadok dong, ukur kuat. Pasong beta pikir pasong aman, kita balas. Yola, kamu di Swangi berat punya. Mau maunya balas kirim begitu tuh. Hilah, hancurkan kuasa kegelapan. Penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian. Mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Saudara yang hanya Kristen KTP dan tidak terima Yesus pasti mengalami. Dan Alkitab berkata dalam Wahyu pasal 14 mulai ayat 9 sampai ayat 11, beri keterangan di sana, itu disiksa tidak ada henti-hentinya. Sakit paling sakit di Indonesia itu sakit bersalin. Sakit bersalin sama seperti henti-henti.
bukaan 1 sampai bukaan berapa? 10 ah. Ma itu pakai barente, kau istri bukaan ini bejaga. Saya tahu, waktu dia mau melahirkan saya bantu muku. Saya bantu kasih semangat juga, ya saya tahu. Orang bukaan tuh baterai ada. Beta bilang mama kuat apa yang barangnya saya. Makanya mam tuh, maksud lu terlalu omong banyak, lu sana rasa. Bet maksud suka kasih penguatan kan buat pendeta tuh, jadi ke saya apa. Tetapi dia bapak marah. Dan bukannya subrik sedikit saya agak tenang. Aduh bapak minta maaf bapak tadi mama tahu. Aduh sudah tangan baterai. Kayak kasih tuh. Tapi neraka tidak ada henti-hentinya. Tidak ada henti-henti. Kakak, ibu, Wahyu pasal 14 mulai ayat 9. Suami kasih mikrofon. Ya. Wahyu pasal 14 mulai ayat 9. Kamu tidak pernah cari sendiri. Wahyu 14 ayat 9, demikian bunyi firman Allah. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangan yang tanda antikris, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Apa maksud murka Allah tanpa campuran? Ini bicara orang neraka. Maksudnya begini saudara, kalau sekarang firman Allah disampaikan lalu saudara bertobat, kita semua orang berdosa dan semua dosa mendatangkan murka. Tapi kalau di planet ini selama menumpang di sini, saudara dengar berita Tuhan, firman Allah mengetuk pintu hatimu, lalu engkau bertobat, dosa kita memang mendatangkan murka, tapi masih ada campuran. Campuran apa? Campuran belas kasihan. Campuran apa? Campuran pemulihan. Campuran apa? Campuran pengampunan. Tapi kalau sudah di neraka tidak ada lagi. Makanya ini ayat berkata, jikalau seorang menyembah maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran. Sonde ada belas kasihan lagi. Makanya ini ayat seterusnya dikatakan disiksa di depan mata anak domba Allah. Ingat prinsipnya begini, sekali neraka tetap neraka, sekali sorga tetap sorga. Dari neraka tidak bisa ke sorga, dari sorga tidak bisa ke neraka. Mau ke neraka atau ke sorga, selama kita menumpang di planet ini, terima Yesus, mati adalah permulaan hidup kekal bersama Sang Penebus. Tetapi tidak terima Yesus, mati, selamat tinggal, selama-lamanya disiksa. Pilihan ada pada bapak mama. Bagi yang tua tidak terlalu terlambat, yang muda juga tidak terlalu terburu-buru berita ini. Cepat bikin keputusan. Saya omong begini, saya tidak fokus di Kevin lagi. Kevin ini saya kenal, ini anak melayani Tuhan, cinta Yesus. Selama dia hidup, orang kalau tanya dia, Kevin, karmana kabar? Aman, Pamel, luar biasa. Tapi satu kesempatan dicerita nih, Pamel, beta senang waktu bilang aman tuh. Beta ada berjuang gila-gilaan, Pak Mel. Tapi buat beta mau sakit asal nama Yesusku tetap harum. Wow, ini baru luar biasa. Karena Kevin baik. Kemarin beta khotbah dia masih ada hari Minggu kemarin. Khotbah tentang penjahat yang di sebelah Yesus yang bertobat itu. Penjahatnya Yesus dan hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia keluar beta peluk dia. Karena bro, ini saudara laki, bukan turun barok itu hernia. Karena bro, Kevin bilang, Pamel, Tuhan ajaib, Tuhan baik. Wow, beta tahu. Dia bergumul berat, tapi bagi dia sebesar apapun masalahku, Yesusku jauh lebih besar. Kenapa dia mampu? Roh di dalam dia lebih besar daripada roh apapun dalam dunia ini. Makanya kalau orang dalam Tuhan mau sakit kok apa, doa Tuhan belum jawab kok apa, terserah. Tuhan tuh prinsipnya begini, kalau Tuhan jawab ada maksud, Tuhan tunda ada maksud, Tuhan mengatakan tidak pun ada maksud. Makanya Paulus bilang, dalam kelemahanku kuasamu sempurna. Amin saudara.
Kita bukan Kristen yang nina bobokan terus, jadi anak manja terus. Saya pikir ini peluang bagus saya bicara apa adanya kebenaran firman Allah, karena kita semua lagi tunggu nomor antrian ini. Makanya di ayat kedua dari yang pengkhotbah tadi, saudara-saudara, pengkhotbah pasal 7 ayat yang kedua dikatakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Kenapa di rumah duka? Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Kita datang ke rumah duka, kita tahu yang meninggal ini punya kehidupan seperti apa. Karena 10 tahun menderita cinta Tuhan. Beta dulu khotbah di radio, tidak ada orang sehat bantu beta pelayanan di radio. Seorang Kevin baru habis cuci mesin, selesai Pamel, beta yang bantu kok. Dia bilang, yakin kok Adi, yakin Pamel. Nanti orang antar beta. Apa kau suka tumbuh di radio? Ramagong kau mulai berkhotbah, Kevin yang catat beban doa, Kevin yang baca beban doa, bahkan buka sesi tanya jawab. Nah beta ini kan pendeta bodoh. Jadi ada beberapa hal yang beta sampai tahu. Ini ada almarhum, ini pintar. Satu kali beta kewalahan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada beta. Bebas bingung Kevin begini, beta. Dia jawab dan jawabannya memuaskan pendengar waktu itu. Makanya beta percaya anak masuk surga. Kalau mati mabok besok mungkin khotbah begini. Mati bersina, mati di kade, mati selingkuh, tidak mungkin saya omong begini. Orang mati dalam Tuhan, makanya kami omong. Amin. Makanya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya tidak tahu saudara suka kosong suka ini khotbah, sana ada urusan. Sebab kami pendeta juga bisa bikin bertobat orang, mana bisa. Prinsip hamba Tuhan, dipuji tidak bertambah, dihina tidak berkurang. Kami tidak bisa bikin bertobat orang. Kami hanya juru bicara Allah yang harus menyatakan apa adanya. Orang bertobat berarti roh Tuhan sedang kerja dalam dirinya sekarang. Tapi kalau tidak bertobat, mungkin dia jenis Yudas Iskariot. Makanya kekasih Tuhan, kalau sudah ada Roh Kudus, kita punya prinsip itu sama kayak Paulus yang kalimatnya dikutip oleh Ahok gitu. Paulus bilang apa? Filipi 1:21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ahok kutip ini. Kenapa Ahok berani ngomong begitu? Mana ada pejabat ETT berani ngomong begitu? Sampai ada. Bebon pernah dengar. Kau beta tahu semua ekor ini nah. Kau kupang kicianan ini mau tipu siapa? Bos sempun perempuan piara, bos sempun swangi, dukun, semua betul tahu. Ada yang suka ngomong nama Tuhan cuma di mana kau orang po asop di kepala kau po adara jo iya sah. Andi apa nol? Saya ini kita ngomong benar ini. Ahok terlalu berani dan kita lihat Tuhan angkat dia itu orang. Kenapa Ahok berani hidup berisina? Makanya mati hidup bersina baru mati untung apa? Lu mati lu lihat nanti. Neraka selalu kayu api, ontong dari mandatang. Hidup putar balik tipu daya kiri kanan baru bilang mati ontong, mati mampus. Oh biar omong begini kok mau kenapa juga. Haleluya. Amin. Ini mati untung. Wahyu 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Saya berapi-api sebelum mati kalau khotbah penghiburan di orang mati yang beta kenal. Dulu waktu tempur senior saat di GSA, Bapak Isadu itu meninggal karena mana? Lagi khotbah di SD-nya doa puasa. Khotbah altar call, beliau jatuh berlutut. Lalu mukanya kena tanah, selama napas putus. Sungguh indah, berbahagia kematian orang dalam Tuhan. Makanya Mazmur 116 ayatnya yang ke-15, ayat populer itu berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Pertanyaannya malam ini Bapak Mama, Kevin sudah ada urusan dengan ketong, dia sudah di surga. Maka tong kata yang masih hidup ini mau pergi mana? Putuskan sekarang. Kalau anda anggap acu tak acu ini kebenaran terserah. Tapi kita pesan, firman Allah kalau datang itu firman Allah cermin, bukan kaca spion. Amin.
Kaca spion tuh apa? Pakai lihat orang. Sudah naik motor, naik auto, kaca spion tuh lihat orang. Cermin tuh loti diri. Di mana posisi saya setelah kebenaran ini disampaikan? Siapa saya di hadapan Allah? Kalau hidup gelap gulita, mari. Yesus mengasihi saudara. Amin. Saya khotbah baju hanya mantan anak jalanan san laku-laku kok. Tuhan kasihan kau 17 tahun berkhotbah atas kemurahan Allah. Kita semua tidak layak, tapi kalau Anda terlambat buat keputusan, jangan salahkan pendeta Mel Atok dan pendeta yang lain yang serukan pertobatan. Cepat ambil keputusan dan kehidupan kekal menanti kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama.